Kurang setuju. Kurang setuju. Lebih penting program lain ya yang lebih cenderung untuk mensejahterakan penduduk DKI. Sebenarnya kalau dari penilaian saya, pemerintah itu kan sekarang lagi berusaha banget buat ningkatin pariwisata, lalu segala macam karena pandemi ini. Tapi kan balik lagi itu kan sebenarnya nggak layak disebut prioritas kalau menurut saya, karena prioritas yang sekarang adalah penanggulangan pandemi gitu. Jadi bukan untuk acara seperti itu. Iya, setuju. Program balap Formula E sejauh itu membawa manfaat ekonomi bagi warga Jakarta dan itu sudah terikat kontrak perjanjian. Pasti ada syarat ketentuan yang berlaku di sana. Sejauh itu membawa manfaat, saya kira tidak masalah. Tidak perlu, tidak urgensi. Ditambah dengan pandemi. Sebetulnya sebelum pandemi, oke, itu untuk meningkatkan pariwisata. Setelah ada pandemi, titik. Tidak ada alasan kuat. Nah itu tadi suara-suara masyarakat terkait dengan balap Formula E. Bang Syarif tadi kok disampaikan hak interpelasi kan hak tanya DPRD untuk suatu kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kenapa mesti diurungkan? Ya, saya kan politisi membacanya ya. Kita punya pengalaman. Ada yang namanya teori dan praktek. Kalau teori betul apa yang disampaikan Pak Pantas itu 100% betul. Ya, dan kita bermain di teori itu. Ini politik praktis. Kita dengarkan dulu. Ya. Masyarakat hari ini juga sudah terbentuk opini bahwa interpelasi itu adalah menyelamatkan uang rakyat, ya, mengembalikan uang rakyat. Lihat, opini yang sudah terbangun. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa dasar dari interpelasi itu sudah belok. Dasar dari LHP BPK sudah nggak nyambung. Karena apa? Di dalam LHP BPK tidak ada satu kata atau kalimat satu pun mengatakan menghentikan Formula E. Jadi artinya meskipun kemudian interpelasi ini dijalankan, Pak Anies menjawab akan tetap berlanjut kan? Tidak mungkin sampai juga sebetulnya. Ini tidak mungkin. Ini yang tidak politik kita praktis inginkan. ini tidak mungkin juga. Kita tidak Karena itu saya mengatakan akhirnya lahir asumsi-asumsi yang bukan-bukan. Nah, jadi Pak Pantas, selama gubernur tidak digitalnya. mengutarakan ini ke publik secara terang benderang, maka yakinlah apa yang disampaikan oleh Bung Syarif tadi ya bisa jadi kenyataan. Karena itu sebentar lagi Pak Pantas, sebentar lagi dalam waktu tidak lama lagi feasibility studies-nya yang terbaru akan muncul dan evaluasi akan muncul. Gambaran pelaksanaan Formula E tidak sama yang dipikirkan oleh para pengusul interpelasi, pemborosan dan lain-lain. Ini sedang dilakukan evaluasi. Karena itu saya mohon bersabar. Kalau hak bertanya ini disetujuin, maka biarkan semua itu menjadi dokumen otentik yang menjadi bahan bagi gubernur untuk mengungkap gitu loh. Kita ke Mas Dede. Ya, pertama-tama ini harus diluruskan dulu ya. Ini LHPBPK ini. Ini cuma sekedar laporan hasil pemeriksaan BPK. Di sana itu tidak ada yang namanya cost benefit analysis. Di sana itu tidak ada yang namanya keuntungan yang akan dihasilkan berapa. Sabar dulu kata Anda sudah baca? Anda sudah baca? Jangka pendeknya. Anda sudah baca belum LHPBPK? Sudah, saya sudah tahu bahwa di sana sudah disebutkan bahwa sudah ada studi kelayakan awal. Tadi saya sudah sebutkan awal. Saya sudah ini peneliti Pak Syarif. baca. Saya ini peneliti Pak Syarif. Sudah ada ditulis studi kelayakan awal, maka harus lebih diperdalam lagi gitu. Nah, jadi ini bukan cost benefit analysis. Ini hanya laporan hasil pemeriksaan saja. Tok gitu ya. Oke, fine. Jadi studi kelayakan akan dilanjutkan. Tadi Pak Syarif mengatakan begitu. Ini saya sambut baik ya. Saya sambut baik walaupun memang ini agak aneh. Studi kelayakan baru dilakukan dan belum selesai. Padahal ini uang udah digelontorin beratus-ratus miliar. Gitu. Ini kan nggak kalau nalar kita masih sehat, ini namanya penghinaan nalar. Tapi kan kalau minta dibatalkan, uangnya sudah terlanjur hilang. Nah itulah yang harus dijelaskan. Kita nggak pernah ngomong batalin loh. Ini yang ngomongin batalin dari tadi bapak-bapak di depan saya. Bu, coba lihat jejak digitalnya. Iya, Jejak digitalnya. Interpelasi tapi nggak bisa membatalkan. Ini kita bicara interpelasi loh. Jangan sampai nanti pemakzulan lagi, apalah. Kita nggak bicara itu. Nah, kalau memang ini itulah yang harus dijawab. Gitu. Itu yang pertama soal HP ya. Nah yang kedua, interpelasi ini sebenarnya mendekatkan kembali dewan dengan rakyatnya, gitu. Karena fungsi pengawasan ini dilakukan secara terbuka.
menjadi semakin bau amis ketika Dewan ingin didekatkan dengan rakyatnya, tapi Pak Gubernur kemudian memanggil para elit ya supaya membatalkan suatu aktivitas yang namanya interpelasi yang mendekatkan Dewan kepada rakyatnya. Itu perlu inilah yang kemudian menjadi elit versus rakyat. Sebentar. Gubernur memanggil para elit atau para elit yang mendatangi gubernur? Ya, kita luruskan itu. Jadi Anda peneliti, Anda menyatakan bahwa dengan riset sebelum Anda katakan, Anda mengatakan gubernur memanggil para elit. Mengundang. Anda mengatakan itu. Anda riset. Itu sudah di keterangan media-media dari orang-orang yang sudah diundang. Tanyakan sama ini yang kode DPRD. Saya luruskan. Jadi mungkin begini. Salah. Sebentar Pak, saya belum menjawab Bapak. Ini dulu. Silakan Bang Syarif. Ini dulu yang jawab. Salah, yang betul adalah begini. Sebelum pertemuan di Taman Suropati itu, gambaran sikap praksi 7 praksi sudah ada. Menolak interpelasi, sudah ada. Cuman beberapa praksi sedang coba-coba memahami apa sih alasannya. Kan gitu ya. Kemudian karena ingin perjelas, datanglah minta jadwal kepada Pak Gubernur, bertemulah di Taman. Jadi bukan gubernur. Jadi 7 fraksi yang mendatangi Pak Gubernur. Jadi 7 fraksi, mungkin ini penonton di rumah. Karena ada dasarnya. Penonton di rumah harus tahu bahwa ini fraksi-fraksi ini. Tidak, saya ingin karena ada dasarnya. Ada dasarnya. Sebelumnya sudah ada. Itu bukan riset. Ucapan itu bukan hasil penelitian. Ucapan itu hasil dari penghakiman. Oh enggak. Itu jadi mungkin begini. Oke, kalau memang dia bukan diundang, tapi mengajukan diri untuk datang dan bertanya kepada gubernur, gitu ya. Dan kemudian dilakukanlah pertemuan secara tertutup. Kita nggak pernah tahu isinya. Saya bukan anggota dewan, ya. Kita nggak pernah tahu apa yang diperbincangkan. Kenapa yang datang itu 7 fraksi itu? Ya mengapa tidak 2 fraksi itu menanyakan langsung ke Pak Gubernur? Lalu apa yang menjadi buah kesimpulan dari itu? Lalu apakah sebuah kebetulan bahwa kemudian yang 7 itu menolak? Sehari setelah mereka berkumpul dan jamuan makan malam di rumah Pak Gubernur. Sebentar ya, inilah yang kemudian yang tadi saya katakan ini menjauhkan yang seharusnya dibuka terang benderang bukan di ruangan tertutup. Jadikan ini hajatan resmi ya, di mana rakyat itu menyaksikan. Itu. Inilah yang kami tagih sebagai warga DKI supaya Pak Anies ini transparan. Saya jawab soal transparansi. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh Anies yang tidak transparan. Dari awal. Dari awal COVID melanda Jakarta, hanya Jakarta yang pertama kali membuka berapa yang sudah kena COVID. Sampai hari ini hanya Jakarta yang membuka secara jelas berapa yang wafat. Sampai hari ini kemarin keterangan dari Kemenkes 15.000 data di Jawa Tengah belum masuk. Jakarta kosong. Data yang tidak masuk. Ya, jadi gini. Transparansi Jakarta luar biasa. Mengenai Formula E ini, DPRD kalau terjadi manipulasi di Jakarta, Jakarta tidak 4 tahun berturut-turut mendapatkan sebagai kota paling demokratis di Indonesia. Kalau di Jakarta tidak demokratis, UKI dan teman-temannya, tidak hanya UKI dan teman-temannya sudah dilaporkan. Tidak pernah ada pelaporan dari dia bukan gubernur. lagi politisi Bang, sekarang sudah jadi terlepas dari PSI. Oke, kembali kepada konteks. Baik Bapak, kita akan segera kembali sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Kami akan menghadirkan Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Tetaplah bersama kami pemirsa.